Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maulida Khairunisa dan rekan saya yang bernama Perkenalkan, nama saya Serafim Esternita, dan pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Maulida ingin menerangkan dan menjelaskan seputar materi presentasi. Nah, pertama-tama saya akan memulai terlebih dahulu dari pengertian atau definisi dari presentasi. Presentasi itu sendiri merupakan cara mengkomunikasikan ide dan informasi kepada audiens. Dan presentasi yang sukses atau kategori presentasi yang sukses tentunya melibatkan keterampilan yang dapat dipelajari serta dikembangkan. Dan kemudian bukan hanya definisi saja, di dalam sebuah presentasi juga terdapat unsur-unsur dalam sebuah presentasi yang tentunya presentasi yang baik. Yang pertama itu ada keterampilan presentasi. Di dalam keterampilan presentasi tersebut dijelaskan bahwa seorang penyaji atau seorang presentator memiliki skill atau kemampuan dalam menjelaskan suatu informasi. Lalu yang kedua, ada isi presentasi. Dalam isi presentasi terdapat sumber-sumber materi yang akan dibawakan oleh seorang presentator atau seorang penyaji. Lalu yang ketiga ada analisis audiens. Analisis audiens merupakan suatu analisis dari seorang pendengar informasi yang disampaikan oleh presentator terkait dengan presentasi yang akan dibawakan nantinya. Lalu yang keempat ada struktur dari presentasi. Struktur tersebut berkaitan dengan jalan-jalannya presentasi dari mulai pendahuluan, isi, kemudian kesimpulan. Lalu selanjutnya ada strategi gerakan dalam presentasi. Dan strategi gerakan dalam presentasi itu mencakup 3 gerakan, yaitu gerakan pengantar, gerakan tubuh, dan gerakan penutup. Lalu selanjutnya ada alat bantu visual, dan yang selanjutnya ada latihan berpresentasi yang akan dijelaskan secara rinci nantinya oleh saya dan Maulida. Dan yang terakhir ada cara mengatasi masalah dalam berpresentasi, yaitu mengatasi kegugupan. Baik, jelas banget ya definisi dan unsur yang sudah dijelaskan oleh Sera sendiri. Kemudian ada jenis-jenis presentasi nih. Dalam perkembangan di zaman sekarang ini dunia bisnis itu sangat pesat, maka saya akan memberikan contoh jenis presentasi dalam dunia perbisnisan. Yang pertama ada presentasi penjualan yang berisikan menyajikan sebuah manfaat, fitur, dan alasan membeli produk atau layanan. Yang kedua ada presentasi laporan status yang berisikan sebuah rincian kemajuan proyek tersebut, satuan tugas, atau penjualan produk. Yang ketiga ada presentasi persuasi yang berisikan alasan atau alasan yang di dalamnya mengejar sebuah ide tertentu. Yang keempat ada demonstrasi produk, yaitu mendemonstrasikan cara kerja suatu produk. Seperti itu. Wah, bener banget nih teman-teman. Seperti kata Maulida bahwa di zaman perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat, sangat sangat perlu banget nih yang namanya skill dalam berpresentasi, dan tentu saja kita juga harus mengetahui jenis-jenis apa yang bisa kita presentasikan di dalam dunia bisnis. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan hal itu, aku juga mau menjelaskan nih tentang pentingnya mengetahui komponen-komponen dari presentasi. Yaitu saya akan menjelaskan nih salah satu komponen yang paling utama, yaitu audiens atau pendengar dari informasi yang disampaikan oleh seorang presentator. Nah, mengetahui audiens sangat penting banget nih para presentator mengetahui struktur-struktur yang ada dalam sebuah presentasi. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melalui analisis atau audiens yang
kembangkan oleh presentator sendiri. Nah, lalu analisis audiens tersebut mengacu pada penyelidikan audiens yang mengejar suatu target, informasi, sikap, minat, dan ketidaksukaan dari seorang audiens. Karena ketika audiens tidak menyukai sebuah informasi atau tidak meminati sebuah informasi yang disampaikan oleh presentator, hal tersebut dapat membuat informasi yang diberikan presentator terkesan sia-sia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan nih, pertanyaan apa aja sih yang berkaitan sama analisis audiens. Yang pertama itu, seorang presentator harus tahu nih, siapa audiens yang akan diberikan informasi. Lalu yang kedua, apa saja kaitan audiens terhadap sebuah presentasi, yaitu bisa berkaitan dengan kepribadian, profesi, latar belakang, budaya, minat dari seorang audiens tersebut. Lalu yang ketiga, berapa banyak audiens yang akan menghadiri sebuah presentasi yang akan dilaksanakan oleh seorang presentator. Lalu selanjutnya, apa yang diinginkan oleh seorang audiens. Dan yang terakhir adalah apakah informasi yang disampaikan oleh seorang presentator itu perlu diperpanjang atau dipersingkat saat melakukan presentasi. Nah, informasi-informasi tersebut itu dapat membantu banget nih para presentator untuk mengetahui sebenarnya apa sih minat atau apa sih yang dibutuhkan oleh seorang audiens dalam sebuah presentasi. Lalu seorang presentator juga harus memperhatikan nih tentang siapa yang dia berikan informasi, karena audiens itu merupakan pokok utama yang tadi saya udah bilang ya teman-teman. Dan tingkat presentasi juga disesuaikan oleh tingkat audiens, yang pastinya audiens tersebut harus mengetahui pesan yang disampaikan oleh seorang presentator. Wah, jelas banget ya, cara mengetahui, audiens dari penjelasan Sera tersebut. Masih seputar, presentasi nih, dalam sebuah presentasi kan tentunya presentator memiliki target presentasi atau sasaran yang kita kenal dengan sebuah audiensi. Kalian juga harus tahu nih, menurut buku yang saya baca, audiensi merupakan salah satu komponen penting dalam presentasi. Tidak hanya sebagai pendengar, tetapi seorang audiensi sangat membantu para presentator, terkhususnya dalam membuat materi presentasi. Dan nih ada beberapa faktor-faktor esensial yang mempengaruhi presentasi. Yang pertama itu ada penggunaan komunikasi nonverbal, bahasa sederhana, alat bantu visual, dan penampilan pribadi. Saya akan membahas nih, yang pertama itu ada penggunaan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini sangat penting loh dalam memperkuat pesan dari presentasi. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal itu ialah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Nah, dalam kegiatan nonverbal ada beberapa strategi yang berhasil dalam kegiatan presentasi, yaitu dengan melibatkan penggunaan bahasa tubuh dan kontrol suara. Penggunaan bahasa tubuh ini meliputi penggunaan ekspresi wajah, gerak tubuh, postur, dan kontak mata. Pada pengertian postur ini seperti dalam presentasi kita berdiri tegak dengan kedua kaki yang merata. Pada postur badan yang tegak ini akan memproyeksikan kita pada kepercayaan diri dan menandakan stabilitas. Dan selanjutnya ada penggunaan kontak mata. Nah, menatap mata audiens itu sangat penting loh untuk membangun hubungan baik. Misalkan saja, kalau kita tidak menatap mata orang mungkin merasa bahwa kita itu menyembunyikan sesuatu dari apa yang kita katakan dalam sebuah presentasi. Selanjutnya ada gerak tubuh. Pada gerak tubuh ini sangat dibutuhkan dan jadilah kita sebagai penyaji dalam sebuah presentasi itu harus yang beranimasi dan dinamis.
Namun gerak tubuh juga tidak namun gerak tubuh yang tidak tepat malah menjerumuskan kita dalam pandangan negatif. Jadi sebaiknya itu jangan terlalu banyak menggerakkan tangan. Selain terlihat canggung, fokus audiens juga akan terganggu. Solusinya itu gunakan gerakan tangan yang terarah dan tidak terlalu cepat. Dan yang terakhir nih ada ekspresi wajah. Dengan ekspresi wajah ini kita bisa melakukan senyum ketika presentasi. Itu menandakan bahwa kepercayaan diri kita, terus menandakan kita itu terbuka dan relaksasi. Dan selalu berlatih senyum santai di depan cermin. Karena senyum sangat membantu kita dalam sebuah presentasi dan juga membantu kita memenangkan fokus dan perhatian dari audiens. Seperti itu. Dan ada aspek yang kedua dari bahasa tubuh yaitu kontrol suara. Kontrol suara itu mengacu pada cara nada percakapan, kemampuan mendengar, dan ketegasan suara. Ini untuk melatih kita dalam presentasi dan dapat digunakan untuk memproyeksikan kehangatan, kejelasan, dan kepercayaan diri. Nah, nada percakapan juga digunakan untuk menjalin hubungan baik dengan audiens. Sebaiknya juga kita gunakan suara yang didengar untuk memastikan bahwa audiens yang di belakang kita itu dapat mendengar pesan yang kita sampaikan. Dan dalam berucap di dalam presentasi bersikaplah tegas, karena ini untuk memproyeksikan kepercayaan diri kita. Jangan seperti gitu, kayak lebih percaya diri aja, karena kesan pertama saat pembukaan presentasi itu akan menjatuhkan pandangan kita terhadap audiens dan akan mengganggu fokus audiens. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih, apa sih share dari faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi? Mungkin Sarah bisa ngejelasin nih. Ya, baik Maulida. Selain dari komunikasi nonverbal, ada lagi nih faktor-faktornya, yaitu bahasa sederhana. Nah, bahasa sederhana ini tuh sangat diperlukan oleh seorang presentator, sehingga ketika para audiens mendengar penyampaian dari presentator yang terkesan sederhana, mereka akan langsung mengerti dan langsung selalu mengingat apa yang disampaikan oleh para presentator. Nah, berikut ini aku mau jelaskan nih apa aja sih hal-hal yang terkait dengan bahasa yang sederhana dalam presentasi tersebut. Yang pertama itu ada bahasa yang tentunya sederhana dan jelas. Dan yang kedua, kata-kata pendek dan kalimat pendek. Dan yang ketiga, lebih sedikit jargon, asalkan audiens memahaminya. Nah, ketiga hal ini merupakan satu kesatuan, di mana ketika seorang presentator memberikan informasi dengan ketiga cara ini, otomatis banyak audiens yang akan selalu mengingatnya. Karena ketika para presentator memberikan jargon atau hal-hal yang terkesan unik, nah pastinya sering banget tuh para audiens selalu mengingatnya di dalam otak mereka karena ada suatu komponen, yaitu suatu keunikan. Lalu selanjutnya ada lebih mendahulukan fakta konkret dibandingkan ide abstrak. Nah, ketika seorang presentator itu lebih memberikan informasi sesuai dengan fakta yang konkret daripada ide-ide yang belum pernah terlaksana, otomatis para penerima informasi atau audiens akan lebih percaya dan akhirnya lebih cepat menerapkan apa yang mereka dengar atau informasi apa yang mereka dengar dari presentator tersebut. Lalu yang terakhir ada kata kerja aktif lebih efektif dipakai ketika berpresentasi dibanding kata kerja pasif, karena kata kerja aktif itu terkesan lebih hidup di dalam sebuah pembicaraan dibanding dari kata kerja pasif. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada alat peraga.
Nah, alat peraga itu adalah alat yang digunakan oleh presentator dalam melakukan presentasi agar presentasi yang dilakukan terkesan tidak monoton atau bervariasi. Nah, cara-cara seorang audiens menerima informasinya juga berbeda-beda. Ada yang auditorial melalui telinga, lalu ada yang kedua secara kinetik melalui gerakan, lalu yang ketiga secara visual atau melalui mata atau penglihatan. Nah, lalu tidak hanya itu, di dalam faktor-faktor alat peraga itu juga ada disebutkan bahwa tujuan dari alat bantu yang tadi saya udah jelaskan, alat bantu visual tuh apa aja sih sebenarnya tujuan-tujuannya dalam presentator menggunakan alat bantu visual tersebut. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan retensi. Nah, yang kedua menjelaskan konsep baru. Dan yang ketiga, meringkas konsep baru. Dan yang keempat, menyajikan data yang kompleks seperti statistik dan grafik. Nah, keempat hal ini merupakan hal yang memang membutuhkan alat bantu visual. Ketika tidak ada alat bantu visual, otomatis informasi yang disampaikan terkesan tidak jelas. Dan akhirnya informasi yang didapat oleh audiens terkesan tidak bermanfaat. Nah, lalu yang terakhir ada penampilan pribadi nih. Nah, penampilan pribadi nih benar-benar sangat penting nih bagi para presentator untuk menarik perhatian dari seorang audiens untuk nantinya mereka dapat mendengarkan informasi kita dengan semangat. Karena ketika presentator menampilkan pribadi yang ceria atau yang terkesan berpakaian rapi dan hal lain sebagainya, otomatis seorang audiens akan menganggap bahwa para presentator adalah orang yang profesional. Nah, dan berikut ada beberapa saran untuk presentator wanita dan pria dalam hal berpakaian. Yang pertama untuk wanita. Nah, untuk para wanita haruslah menghindari pakaian yang ketat. Lalu yang kedua, ketika acara formal atau presentasi di tempat yang formal, usahakan memakai pakaian yang panjang. Nah, untuk yang laki-laki, pakailah setelan yang sudah dirancang dengan baik, dengan memperhatikan warna-warna yang terkesan formal, seperti biru tua, abu-abu, dan hitam. Seperti itu. Wah, sudah jelas banget ya. Kita sudah membahas dari awal presentasi, apa itu definisi presentasi, unsur-unsur, terus menganalisis audiensi seperti apa, lalu yang barusan kita bahas ada faktor-faktor yang mengenai dalam sebuah presentasi. Lalu aku pengen tanya nih ke Sera, strategi dalam mengawali presentasi itu seperti apa sih? Boleh dong di-spill. Oke, baik. Menurutku, strategi dalam mengawali presentasi yang baik tuh yang pertama adalah ada sebutan attention getter. Nah, attention getter ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh presentator dengan maksud untuk mengejutkan audiens dengan mengungkapkan insiden atau statistik. Nah, nantinya audiens itu diharapkan dengan hal tersebut mereka menjadi bersemangat ketika mendengar informasi yang disampaikan dalam sebuah presentasi oleh presentator. Nah, contohnya itu ketika kita melihat nih seorang pedagang kaki lima di negara-negara Asia, salah satunya di Indonesia. Kita bisa lihat ketika mereka memasarkan produk-produk mereka. Pastinya mereka menggunakan teknik atensi atau teknik yang mengundang orang-orang untuk berkerumun melihat produk mereka. Nah, ketika hal itu terjadi, tentunya terdapat suatu kajian atau suatu interaksi di mana para pelanggan atau para pembeli itu mulai tertarik nih sama produk-produk yang dijual oleh para pedagang kaki lima. Nah, sama banget nih sama attention getter yang tadi saya jelaskan. Karena attention getter itu juga mempengaruhi dalam mengawali sebuah presentasi. Begitu juga dalam mengawali pekerjaan-pekerjaan yang lainnya juga, tidak hanya di presentasi. Nah, lalu yang kedua, menggunakan kutipan oleh para ahli. Nah, ini juga bagus banget nih.
Karena ketika seorang presentator menggunakan kutipan yang diambil dari para ahli, tentunya seorang audiens akan penasaran nih, sebenarnya siapa sih para ahli yang diambil kutipannya ini, dan akhirnya mereka akan mendengarkan nih, bahkan mereka akan interaktif dan bertanya seputar mungkin kutipan tersebut ataupun para ahli yang dikutip tersebut. Nah, lalu selanjutnya nih, aku mau bertanya deh sama Maulida, kira-kira menurut kamu apalagi sih strategi untuk mengawali presentasi? Wah, tentunya sih ada ini nggak sih, menggunakan pernyataan yang kredibilitas karena, supaya apa, menyampaikan presentasi itu, supaya audiens itu menjadi menjadi fokus dan bisa bisa ikut serta dalam, presentasi tersebut. Dan pada keahlian itu juga, memastikan bahwa mereka itu mempercayai, data-data atau, materi yang kita sampaikan kepada mereka. Contohnya saja, dalam contoh berikut itu tujuannya untuk, mempromosikan sistem pengereman baru kepada penonton atau kepada audiens, seperti itu. Nah, yang terakhir ada pemakaian outline, berfungsi sebagai pedoman bagi audiens, serta bagi pembicara sendiri atau, penyaji materi. Karena untuk, memantau alur pembicaraan, dalam presentasi tersebut. Dan, setelah yang kita bahas nih, strategi mengenai, mengawali dalam sebuah presentasi, kira-kira Sera ada contoh nggak sih pengalaman yang dialami dalam strategi presentasi? Agar, aku nih sebagai, rekan kamu dan para audiens yang akan menonton video ini memiliki gambaran seputar strategi presentasi tersebut. Oke, baik. Aku langsung mengacu pada yang poin keempat tadi ya, yang disampaikan oleh Maulida, yang pemakaian outline. Nih, aku sering banget merasakan hal ini ketika berpresentasi, yaitu menegaskan suatu topik utama yang sedang dibicarakan. Seperti tadi nih, aku dan Maulida udah menerapkan nih cara ini, yaitu kita mengingatkan kembali kepada para audiens tentang materi kita. Seperti tadi kita mengingatkan tentang definisi. Tadi Maulida udah kasih tahu tuh ke kita-kita bahwa kita udah sampai di bagian mana, dan diulang lagi di bagian definisi, lalu di bagian faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya. Nah, hal tersebut berfungsi banget kan untuk mengetahui para audiens sebenarnya tuh informasinya udah sampai mana, seperti itu. Oke, jadi, contohnya itu contoh pengalaman yang kamu jelasin itu ngambil dari presentasi kita sekarang ini ya, Ser? Iya, Baik baik baik. betul. Oke. Lalu lalu, bukan hanya itu aja nih, aku juga mau coba jelasin nih, apa sih cara-cara yang baik dalam berlatih untuk sebuah presentasi yang baik. Wah, boleh tuh, coba dong dijelasin. Nah, yang pertama itu adalah berlatih di depan teman untuk mendapatkan masukan yang membangun. Nah, ketika kita berlatih nih presentasi kepada teman sebaya ataupun bukan teman aja sih, kakak atau abang yang ada di rumah, itu sangat membantu kita loh untuk menerima masukan-masukan seputar topik pembicaraan atau topik presentasi yang sedang kita bawakan kepada setiap mereka, dan nantinya topik-topik tersebut dapat membangun kita. Dan yang kedua ada menggunakan perekam suara nih atau device-device yang lain seperti laptop, HP, seperti itu untuk memantau kecepatan dan nada bicara kita ketika berpresentasi. Dan yang terakhir adalah berlatihlah untuk berbicara di depan cermin, karena ketika kita berbicara di depan cermin nih, kita bisa mengetahui gerak-gerik mana yang dirasa kurang cocok nih ketika kita berpresentasi, dan nantinya kita bisa menjadikan itu sebagai bahan evaluasi kita.
Seperti itu. Wah, jelas banget Kira-kira ya. kira-kira ada nggak nih dari Maulida yang mau ditambahin? Kira-kira ada pendapat lagi nggak nih seputar itu? Apa ya? Sepertinya ada sih. Dalam berlatih, kalau dari saya pribadi sih ada berbicara dengan suara penuh, karena itu untuk, membiasakan diri saya mendengar suara saya sendiri, supaya, bisa saya mengkoreksi ada misalnya kecepatan suara saya yang terlalu cepat atau terlalu lambat, seperti itu sih. Iya. Oke, mungkin ada apa lagi ya, Sher? Struktur membuat presentasi. Dalam Iya sebuah benar. presentasi iya, dalam sebuah presentasi, sangat dibutuhkan struktur karena untuk, eee, menentukan, sebuah jalannya, presentasi nggak sih? Seperti itu nggak sih? Mungkin dari Sera mau nambahin? Iya, benar banget nih. Ada struktur-struktur yang terkait dalam membuat presentasi nih. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua isi, lalu yang ketiga kesimpulan. Nah, kalau dari pendahuluan sendiri itu merupakan suatu bagian yang sangat penting loh dari presentasi, karena mengukur kesan pertama dari audiens terhadap presentator. Jadi ketika presentator mendahului ini sebuah presentasi. Nah, diharapkan presentator itu menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang berbobot, dan kata-kata yang membangun. Dan jangan lupa nih, memperkenalkan subjek yang ada, terus salam sama penonton, lalu juga membuat garis besar nih seputar struktur presentasi. Lalu yang bagian kedua tadi isi. Nah, isi ini juga merupakan komponen yang krusial nih dalam sebuah presentasi, karena di dalam isi tersebut terdapat tubuh yang terstruktur dengan baik dan dikategorikan secara logis, karena di dalam sebuah isi itu merupakan suatu jalur dari pendahuluan ke kesimpulan. Jadi di dalam sebuah isi itu harus logis ya. Dan yang ketiga itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu seperti kita tahu merupakan inti-inti dari perkataan-perkataan atau penjelasan-penjelasan yang sudah kita katakan sebelumnya. Seperti itu. Dan ketiga bagian ini itu sangat penting loh dalam setiap presentasi, dan kedudukannya itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Seperti itu. Wah, jelas banget ya, sudah dijelaskan tuh struktur presentasi oleh Sera. Selanjutnya, kita udah bahas semua nih. Gimana sih kan dalam sebuah presentasi pasti kita mengalami rasa nervous atau gugup gitu ya dalam presentasi. Nah, cara mengatasinya nih gimana sih, Sher? Boleh dong dijelasin. Kalau menurut aku ya, gugup tuh adalah hal yang wajar. Pasti semua orang pernah mengalami yang namanya kegugupan, apalagi dalam sebuah presentasi. Nah, di sini aku mau jelasin nih, ada dua cara yang bisa kita praktekkan atau dua fase yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dalam berpresentasi. Yang pertama itu penggunaan konten dan alat bantu visual. Karena ketika seorang presentator menggunakan konten dan alat bantu visual, mereka jadi membuat sebuah presentasi itu terkesan menarik dan sangat interaktif antara seorang pendengar atau audiens dan penyaji atau presentator itu sendiri. Lalu yang kedua juga berlatihlah dengan sempurna, karena ketika kita berlatih nih, kita dapat mengukur nih sejauh mana sih kemampuan kita, baik itu dalam berpresentasi ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari lainnya, seperti itu. Wah, jelas banget. Mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Ini sih, kalau misal sebelum presentasi, aku biasanya ada cara tersendiri buat mengatasi kegugupan itu. Kalau aku sebelumnya itu berlatih
bernafas dengan perlahan dan berjalan perlahan dengan ringan, atau mungkin juga makan makanan ringan gitu, buat ngurangi Iya, rasa cemas aku. Terus, betul betul eee betul. iya, terus selama presentasi juga ini, harus banget, memahami isi materi tersebut biar supaya pas sudah presentasi itu tidak ada rasa gugup atau nge-blank gitu kan biasanya. Dan ini sih, Betul. cara yang paling ampuh biasanya aku sebelum presentasi meregangkan otot-otot yang ada di muka aku dengan Biar nggak tegang mengucapkan ya. iya betul banget, dengan mengucapkan, a, i, u, e, o dengan, mulut yang terbuka lebar gitu, supaya nggak tegang aja nanti pas presentasi. Iya. Iya bener banget, aku setuju banget dan aku juga mempraktekkan hal tersebut sebelum berpresentasi. Nah, keren banget nih penjelasan-penjelasan yang udah disampaikan Iya. tadi oleh rekan saya Maulida dan saya sendiri. Dan sekarang kita udah sampai nih di penghujung pe, di ujung penyampaian materi. Nah, kira-kira aku mau nanya nih, kesimpulan dari presentasi ini apa sih menurut Maulida? Wah, kesimpulan dari, presentasi ini, merupakan ide, cara kita menyampaikan ide atau informasi kepada audiens. Audiens ini orang yang, mendengarkan kita saat presentasi dan kita sebagai presentasi atau penyaji itu yang disebut juga sebagai presentator atau presenter. Dan ada, faktor-faktor juga, yang mempengaruhi kita dalam presentasi, ada faktor komunikasi nonverbal, terus, ada faktor bahasa sederhana, ada faktor, eee, penampilan pribadi, dan ada faktor, apa, gaya gaya visual, seperti itu. Dan komunikasi, nonverbal itu berfokus pada 2 aspek sih. Yang pertama ada, eee, bahasa tubuh dan juga kontrol suara yang sudah tadi kita jelaskan. Mungkin Sera bisa menambahkan kesimpulannya? Kalau menurutku kesimpulan dari semuanya adalah yang paling penting adalah ketika mau menjadi presentator adalah ingat dua fase yang tadi sudah saya sebutkan nih untuk menghilangkan kegugupan karena kegugupan itu merupakan suatu hal yang sangat mengganggu dalam sebuah presentasi. Nah, yang Betul tadi saya banget. sebutkan adalah Iya. penggunaan konten dan alat bantu visual dan yang kedua itu latihan. Karena segala sesuatu kalau tanpa latihan pastinya dikerjakan dengan tidak sempurna nantinya, seperti itu. Iya, betul banget. Kita juga presentasi membutuhkan sangat sebuah latihan ya, supaya tidak gugup nantinya. Betul. Oke, mungkin kita tutup aja kali ya, semuanya sudah kita bahas dari Iya, definisi sampai sampai penghujung kesimpulan dalam sebuah presentasi ini. Eee, iya, betul baik, banget. baik, terima kasih, atas penjelasan dari rekan saya sendiri, Sera, dan mungkin Sera mau menyampaikan terakhir, kata-kata terakhir? Oh iya, untuk teman-teman para audiens tetap semangat, apalagi dalam berpresentasi nih, karena kita mahasiswa kan, pastinya kita banyak menemui nih hal-hal yang berkaitan sama presentasi. Dan saya harap, mungkin juga Maulida harap teman-teman bisa terus berlatih nih dalam berpresentasi. Dan nantinya hal-hal yang sudah dilatih dapat diaplikasikan dalam presentasi-presentasi berikutnya. Seperti itu. Baik, mungkin kita akhiri aja ya presentasi kita juga ini. Iya, Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kurang, materi yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih semua.